Selamat pagi, saya lanjutkan untuk video yang kedua yaitu tentang kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama adalah bahasa baku. Bahasa baku yang dimaksud untuk teks berita, kata baku dan tidak baku serta huruf kapital. Kata baku dan tidak baku. Kata baku yang pertama yang dimaksud adalah menggunakan bahasa standar atau baku. Maksudnya bahasa standar itu dia bersifat umum. Bersifat umum berarti kata-kata yang digunakan itu orang sudah biasa mendengarkannya dan paham maksudnya. Kemudian di dalam berita itu menghindari bahasa yang bersifat kedaerahan, karena berita itu yang membaca adalah orang seluruh Indonesia. Untuk itu, ketika membuat berita, hindarilah menggunakan bahasa daerah masing-masing, karena bahasa daerah hanya dipahami oleh orang yang menggunakan bahasa itu, sedangkan orang di daerah lainnya belum tentu memahami maksud atau arti dari kata-kata kedaerahan yang digunakan. Untuk itu ketika membuat berita yang harus digunakan adalah bahasa yang bersifat umum. Bahasa yang bersifat umum itu berarti dia baku, ada di dalam kamus, dan orang dari daerah manapun dia pasti memahami maksud dari berita itu. Kemudian yang kedua, menggunakan huruf kapital dengan benar. Penggunaan huruf kapital yang pertama digunakan untuk awal kalimat. Ketika menulis kalimat, maka huruf pertamanya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian digunakan juga untuk nama orang, kota, desa, sungai, laut, dan sebagainya. Pokoknya istilah-istilah geografi itu menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ketiga, nama hari, bulan, dan tahun itu menggunakan huruf kapital. Misalnya bulan Agustus, hari Senin, tahun Masehi itu menggunakan huruf kapital. Untuk Masehi M-nya kapital, untuk bulan Agustus berarti A-nya kapital. Kemudian yang keempat, nama hari besar keagamaan dan kitab suci. Hari besar keagamaan misalnya Hari Raya Idul Fitri, berarti Idul Fitri menggunakan huruf kapital di bagian I dan F-nya. Kemudian misalnya Hari Natal, berarti N-nya menggunakan huruf kapital, dan lain sebagainya. Kalian bisa mengeceknya di Puebi. Bila kalian tidak mempunyai bukunya, kalian bisa melihatnya secara online. Ketik saja judul Puebi, maka akan keluar seperti apa isinya Puebi itu. Kemudian kaidah kebahasaan selanjutnya adalah menggunakan kalimat langsung. Kita lihat penjelasannya. Kalimat langsung, ciri-ciri dari kalimat langsung, dia menggunakan dua tanda petik ganda dan disertai keterangan pernyataan. Nah, ini adalah rumusnya. Yang dimaksud dua tanda petik ganda itu yang ini, yang di depan. Kemudian setelah tanda petik ganda menggunakan huruf kapital. Apapun kata-katanya, di setelah tanda petik ganda ini harus menggunakan huruf kapital. Kemudian tanda bacanya, kalau dia berupa pertanyaan berarti menggunakan tanda tanya. Kalau dia berupa perintah atau teguran berarti dia menggunakan tanda seru. Kalau dia cuma berisi informasi atau berita berarti dia menggunakan tanda koma. Kemudian diikuti dengan tanda petik ganda lagi, kemudian diikuti dengan keterangan penyertaan. Misalnya kata si ini atau ucap bapak ini. Nah, itu namanya keterangan penyertaan. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh dari kalimat langsung.
dimulai dari tanda petik 2, kemudian ada beberapa. Nah, ini kebetulan sama huruf A, huruf kapital, ada beberapa lomba diantaranya PBB dan lain sebagainya. Kemudian karena dia berupa berita atau informasi diakhiri dengan tanda koma, kemudian tanda petik 2, ungkap Lutfi, berarti ini keterangan penyertaan. Oh maaf, ada yang tertinggal. Untuk kalimat langsung ini bisa diubah menjadi kalimat tidak langsung. Nah, bila diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka keterangan penyertaannya itu dipindah ke depan. Misalnya begini, Lutfi mengungkapkan bahwa, jadi harus ditambah dengan kata bahwa untuk merubahnya menjadi tidak langsung. Ada beberapa lomba dan lain sebagainya sampai dengan titik. Itu bedanya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Saya ulangi, kalau kalimat langsung dia menggunakan tanda petik 2 di sini, di depan dan di belakang. Kemudian keterangan penyertaannya ada di belakang. Kalau dia dirubah menjadi kalimat tidak langsung, maka keterangan penyertaannya diubah, posisinya ada di depan dan ditambahi dengan kata bahwa. Lanjut, setelah kalimat langsung ada konjungsi bahwa dan konjungsi temporal atau penjumlahan. Konjungsi sendiri artinya adalah kata depan. Konjungsi bahwa dia berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contohnya, Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan. Jadi ini jelas kalau konjungsi bahwa itu ada kata-kata bahwa, berarti itu sudah merupakan konjungsi bahwa. Kemudian yang kedua, konjungsi temporal atau penjumlahan terkait dengan pola penyajian berita yang kronologis atau urutan waktu. Jadi konjungsi temporal ini adalah kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan urutan waktu, karena di dalam berita itu kan penyajiannya urut, ada keterangan waktunya. Konjungsi yang sering digunakan kata-katanya adalah kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat misalnya ini, itu lokasinya masuk perkampungan, jadi kita melalui jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk jalan Cipete. Kalau ada kata kemudian, berarti dia masuk konjungsi temporal. Kemudian selanjutnya ada kata kerja mental. Kata kerja mental itu apa? Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang terkait dari hasil pemikiran. Artinya dia belum terjadi, tetapi masih di dalam pemikiran kita, masih ada di dalam hati kita, atau masih di dalam pikiran kita. Jadi dia belum terjadi, masih berupa pemikiran, bayang-bayang, masih belum dilaksanakan. Contoh kata kerja mental: memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Nah, contoh-contoh yang ada ini kan belum terjadi, semuanya masih ada di dalam pikiran kita dan masih ada di dalam hati kita, belum dilaksanakan. Itulah mengapa dia masuk ke dalam kata kerja mental. Contoh dalam kalimat, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Warga membayangkan, artinya masih membayangkan, hujannya itu belum terjadi, tapi masih berupa bayangan saja. Itulah mengapa dia masuk ke dalam kata kerja mental. Kemudian kaidah kebahasaan yang terakhir adalah fungsi keterangan waktu. Fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi adanya unsur kapan dan di mana. Kita sudah belajar di awal-awal unsur berita ada unsur kapan dan di mana. Karena itu di dalam kaidah kebahasaan ada fungsi keterangan waktu dan tempat. Contohnya ini, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Kata
pagi ini berarti ini adalah fungsi keterangan waktu. Kalau fungsi keterangan tempat, contohnya di sini saya tidak menuliskan, tapi untuk fungsi keterangan tempat saya jelaskan saja. Contohnya misalnya di, ke, dari, itu fungsi keterangan tempat, atau nama tempat misalnya Maluku, kemudian pasar, rumah, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan saya tentang kaidah kebahasaan. Apabila ada yang masih belum bisa dipahami, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.